Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usi wa nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihuna fid dunya wal akhirah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim al-mudzakkirun ilaih ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahibbahil kiram rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kepercayaan usia untuk menjalankan semua aktivitas kita, semua kegiatan kita, terkhusus kita masih berada di dalam suasana bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan selalu dan senantiasa mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salamnya Allah semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita, murabi kita, nabi kita, rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa kepada para sahabat, para tabi'in, hingga kepada kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya mendapatkan pertolongan yang paling utama, yaitu syafaatul uzma nanti di yaumil jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, ahibahil kiram rahimakumullah, untuk mengisi kegiatan di bulan Ramadan ini tentu banyak hal yang telah kita lakukan, telah banyak kita kerjakan, dan telah saya sampaikan pada materi yang lalu bahwa hal-hal yang merusak kegiatan atau hal-hal yang merusak pahala puasa kita apa saja telah kita bahas. Pada kesempatan hari ini saya akan lebih luas lagi membahas apa saja yang merusak amaliyah seluruh, baik itu amaliyah di bulan Ramadan, amaliyah di luar Ramadan, apakah itu amaliyah puasa, sholat, zakat, haji, qiraatul Quran, berbuat baik kepada orang tua dan sebagainya. Tentu akan ada hal-hal yang dapat menghancurkan semua amaliyah tersebut. Nah, hal ini saya akan sampaikan dan mudah-mudahan semua hal-hal yang akan saya sampaikan ini menjadi suatu ilmu dan bisa kita manfaatkan dan bisa kita amalkan, dan semoga kita amaliyah kita khususon ketika kita melaksanakan amaliyah seluruhnya di bulan Ramadan ini agar tidak terkontaminasi, agar tidak terkena hal-hal yang dapat menghancurkan semua amaliyah kita. Apa saja? Yang pertama, amaliyah yang akan atau perbuatan yang akan menghancurkan semua amal perbuatan baik kita, yaitu al-istighyal bi'uyubil khalqi. Yang pertama ialah selalu sibuk dan menyibukkan diri dengan mencari kesalahan orang lain, sehingga dia terlalu sibuk memikirkan kesalahan orang lain, terlalu sibuk untuk mencari kesalahan orang lain, sehingga dia lupa tujuan akhir kehidupan dia itu apa, dan dia tidak tahu, bahkan dia tidak merasa dirinya yang telah berbuat salah. Seolah-olah dirinya yang paling baik, seolah-olah dirinya yang paling sempurna, bahkan semua kebaikan itu ada dalam imajinasinya, ada dalam asumsinya, tapi dia tidak mau melihat apa dasar hukum kebaikan tersebut. Yang dimaksud, dia selalu berpikir bahwa yang baik itu hanya apa yang dia lakukan, sementara di luar dirinya yang melakukan itu tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan atau tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan, maka itu adalah salah. Nah, hal itu yang sangat-sangat berbahaya dan akan menghancurkan amaliyah kita. Orang lain berbuat baik, kita masih komentari. Orang lain berbuat salah, makin kita komentari. Nah, hal itu yang akan semakin membuat kita merasa jumawa dan merasa diri orang yang paling baik, dan justru hal itu yang akan menghancurkan semua amal baik kita. Itu yang pertama. Yang kedua, qaswatul qalbi, kerasnya hati.
Barang siapa orang yang mempunyai karakteristik atau mempunyai hati yang keras. Bagaimana hati yang keras itu? Hati yang keras itu ketika diberikan petuah, diberikan wasiat, diberikan petuah tentang agama, tentang ilmu, tentang kebaikan. Merasa karena dia merasa paling baik dan merasa dirinya sudah baik, maka dia beranggapan hal itu sudah tidak perlu lagi. Lalu apa saja yang menyebabkan hati itu menjadi keras? Dalam salah satu riwayat hadis, Rasulullah SAW berfirman bahwa hati itu min alamati zumudil ain, dari salah satu kenapa kita tidak bisa menangis ketika beribadah, yaitu qaswatul qalbi. Penyebab kita tidak khusyuk dalam beribadah, tidak merasa diri dilihat oleh Allah, tidak merasa diri ada dalam genggaman kekuasaan Allah, merasa diri paling bisa dan merasa diri bisa melakukan apa saja, artinya sombong yang dia lakukan, itu tanda orang yang keras hatinya. Qaswatul qalbi min kasrati dunub, dan penyebab kerasnya hati itu adalah akibat banyaknya dosa. Kenapa banyak dosa? Wa kasrati dunub min tulil amal. Kenapa banyak orang berbuat dosa? Kenapa dia banyak selalu berbuat dosa? Karena dia punya anggapan akan hidup 1000 tahun lagi, dia akan hidup selamanya, sehingga dia tidak meyakini akan adanya hari akhir, tidak terlalu menyiapkan bekal untuk hari akhiratnya, tidak mempersiapkan diri untuk yaumul hisab, tidak mempersiapkan amal untuk yaumul mizan dan sebagainya, sehingga dia tidak sadar dan akhirnya dia menyangka bahwa kehidupan itu dia akan abadi. Wa tulul amal min hubbid dunya. Lalu kenapa orang bisa tulul amal, panjang cita-citanya, anggapan hidupnya akan lama? Karena dia terlalu mencintai dunia, sehingga dunia dia simpan dalam hati, dunia dijadikan referensi utama, dijadikan pegangan utama untuk hidup. Bukan dunia itu menjadi salah satu penunjang untuk hidup, tapi dunia itu dijadikan tujuan untuk kehidupannya, sehingga apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia pikirkan, hanya materi termasuk dan hanya dunia semata. Itulah yang menjadi penghancur amaliyah kita. Yang pertama, kita terlalu sibuk dengan aib orang lain, dengan kesalahan orang lain. Yang kedua, keras hatinya. Yang ketiga, qillatul haya, sedikit sekali rasa malu. Dalam sebuah hadis riwayat, Rasulullah bersabda bahwa al-haya'u minal iman. Rasa malu itu adalah sebagian dari iman. Barang siapa orang yang sudah sedikit rasa malunya, berarti imannya berkurang. Kenapa demikian? Karena orang yang sedikit rasa malunya akan cenderung berani berbuat salah. Karena apa? Karena rasa malu itu sudah tidak lagi ada melekat pada dirinya. Sehingga hal-hal yang harusnya dilakukan dan dikerjakan oleh hewan, oleh binatang, dia berani melakukan. Contoh seperti mencuri, seperti berzina, dan sebagainya. Hal-hal yang pantas dilakukan oleh binatang yang tidak punya rasa malu, dia pun melakukannya. Terlebih saat ini banyak aplikasi yang selalu mengedepankan orang-orang untuk menghilangkan rasa malu. Bukan salah di aplikasinya, tapi salah orang menggunakan aplikasi tersebut. Dengan aplikasi tersebut, dia berani joget-joget, dia berani buka aurat, dia berani mengekspos dirinya, padahal di dalam dirinya itu terdapat aurat, terdapat fitnah yang akan menjerumuskan dirinya ke dalam dosa yang lebih besar, tapi dia tidak sadar itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, dari hal-hal yang menghancurkan amaliyah kita adalah hubbud dunya. Terlalu mencintai dunia, sehingga dia kehidupannya hanya dijadikan fokus untuk kehidupan dunia. Semua yang dia kerjakan, semua yang dia lakukan, semua yang dia pikirkan terkhusus dan terfokus hanya dunia semata. Itu sudah kita bahas di sebelumnya. Yang selanjutnya, tulul amal.
Tadi telah kita singgung di bab penyebab hati yang keras. Tulul amal itu apa? Yaitu tulul amal itu terlalu mengedepankan atau terlalu menyibukkan dirinya dengan kehidupan yang akan datang, seolah-olah dia itu akan hidup abadi. Jadi simpulnya ada perbuatan-perbuatan yang harus kita waspadai, dan perbuatan itu akan menjerumuskan kita, akan membawa kita dan akan menghancurkan amaliyah yang telah kita kerjakan. Baik itu sedekahnya, baik itu qiraatul Qur'annya, baik itu puasanya, sholatnya dan sebagainya, itu hancur dengan amaliyah yang tadi. Pertama, terlalu sibuk dengan kesalahan orang lain. Yang kedua, qillatul haya, yang kedua itu keras hatinya. Yang ketiga, qillatul haya, sedikit rasa malu. Yang keempat, hubud dunya. Yang kelima, tulul amal. Dan yang terakhir ialah az-zalimu, zalim, orang yang zalim sehingga tiada henti dia mendolimi orang lain. Orang yang kaya mendolimi orang yang miskin, orang yang berkuasa mendolimi orang yang lemah, orang yang kuat mendolimi orang yang berkuasa mendolimi rakyatnya, orang yang kuat mendolimi orang yang lemah. Dalam kata lain, dia tidak bisa berlaku adil dalam kehidupannya. Di keluarga dia mendolimi keluarganya, dia mendolimi anaknya, dia mendolimi istrinya. Di pekerjaan sebagai direktur dia mendolimi karyawannya, sebagai pejabat dia mendolimi rakyatnya dan sebagainya. Hal itu yang akan menghancurkan semua amal kebaikan yang telah ia lakukan. Baik sahabat, sebagai penutup itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan saya selalu berharap dan selalu berdoa semua kegiatan kita ini, semua amaliyah yang telah kita kerjakan ini mendapatkan ridho dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa-apa hal yang merusak tentang ibadah kita kepada kebaikan kita, semoga kita bisa menjauhi dan Allah jauhkan itu dari kita semua. Mohon maaf bila mana ada kesalahan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.